Perkenalkan, nama saya Ida Ali Cynthia Laksmi dengan NIM D1A02310172 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas tentang antropologi dan perkembangannya di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang manusia, khususnya terkait asal-usul, bentuk fisik, aneka warna, dan kepercayaannya di masa lampau. Lebih lanjut, mengutip dari laman resmi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, antropologi berasal dari kata anthropos yang bermakna manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan. Jadi, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang segala seluk-beluk, unsur-unsur, dan kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Nah, antropologi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Singkatnya, antropologi fisik dibagi lagi menjadi paleoantropologi dan antropologi ragawi, sedangkan antropologi budaya dibagi menjadi prehistori, etnolinguistik, dan etnologi. Perkembangan antropologi di Indonesia ditandai dengan berbagai penelitian seperti adat istiadat, struktur sosial, hingga kesenian suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah. Perkembangan antropologi baik di Barat maupun di Indonesia tidak luput dari sejarah kolonialisme, karena dapat dilihat dari tulisan-tulisan masyarakat pada zaman dahulu. Bahkan para pejabat kolonial wajib menulis laporan tentang watak khas masyarakat, karakter masyarakat, hingga sumber daya alamnya yang mereka ambil. Laporan tersebut diberi nama etnologi. Perlu diketahui juga, antropologi muncul dari rasa ingin tahu manusia dengan manusia yang lainnya. Karena rasa ingin tahu inilah yang menyebabkan banyak manusia mengadakan perjalanan ke berbagai wilayah. Setelah Indonesia merdeka, antropologi tetap menempati posisi yang strategis sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, pada akhir bulan September 1957, berdirilah jurusan antropologi di Universitas Indonesia yang diprakarsai oleh Profesor Kolenjaya Ningrat. Beliau juga mendorong untuk munculnya jurusan antropologi di berbagai universitas negeri di Indonesia. Berbeda halnya dengan pasca kemerdekaan Indonesia, antropologi lebih digunakan sebagai alat untuk belajar mengenali diri sendiri. Lebih lanjut, keterkaitan antropologi di Indonesia dengan ideologi nasionalisme dan perjalanan kapitalisme global yang berpengaruh besar dengan teori sosial yang berkembang di antara para ilmuwan lokal. Hingga kini, antropologi di Indonesia masih dipengaruhi oleh pemikiran kuno Belanda yang berusaha mencari struktur sosial dasar masyarakat Indonesia. Namun, melalui tangan Kolenjaya Ningrat, antropologi menjadi alat yang penting untuk nasionalisme. Selain itu, antropologi juga diberi tugas untuk menggali mentalitas budaya Indonesia yang akan dijadikan modal sosial untuk menyokong pembangunan. Nah, penjelasan tersebut membuktikan bahwa antropologi di Indonesia memiliki peran sebagai konseptual dan teoretikal yang mampu melakukan penelitian dan analisis atas gejala-gejala yang menjadi ciri masyarakat majemuk yang telah terjadi selama ini. Hal ini juga membuat antropologi di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Maksudnya, antropologi terfokus pada mengenali diri sendiri, yakni masyarakat Indonesia yang majemuk. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
kasih. Mau saya bikin, saya pengen satu video full usia dan tak dan ambil. Nah, salah. Bahasa Indonesia adalah ilmu yang mempelajari sebenarnya tak usah dah kita ngomong, coba ilmu pengetahuan yang membahas etnologi. Suka saya selalu liputan. 57. Untuk pertama kalinya berdirilah